wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba siapa ketua kelasnya? Saya Bu Siapa namanya? Aisyah Putri. Oh iya, Ayu ya. Silakan pimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayu untuk telah memimpin doa pada pertemuan kita yang sekarang. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang mau masuk? Ada nggak yang mau masuk? Iya Bu. Kenapa nih yang mau masuk? Sakit perut ya? Kan Bu sudah lama Bu nggak masuk, dari zaman dulu sampai sekarang nggak masuk. Oke, jadi semuanya masuk semua ya. Iya. Sebelumnya kita mau review dulu nih. Jadi ada yang masih ingat nggak apa itu arti dari jujur? Siapa? Saya, Bu. Kelas? Iya. Jujur itu adalah salah satu sifat atau perilaku kita, yaitu mengungkapkan atau menceritakan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Betul. Jadi jujur itu adalah sikap kita untuk menyatakan sesuatu dengan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi lanjut ke pembahasan kita. Jujur juga jujur dalam bahasa Arab juga yaitu sidik. Sidik atau asikku. Nah, di situ kita tahu bahwa Al-Qur'an juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Dan di dalam Al-Qur'an juga terdapat dalil-dalil yang menjelaskan tentang kita sebagai manusia harus bersikap harus mempunyai akhlak yang mulia. Salah satunya adalah sikap jujur. Nah, yang Ibu akan bahas untuk pertemuan kali ini adalah tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, di sini Ibu akan mencari dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Di sini ada sebuah kisah di mana ada seorang pengembara yang tersesat di hutan. Tiba-tiba dia terbangun dan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa. Dan di hutan itu hanya ada pohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempat bertanya. Nah, di sekitar tempatnya terbangun, dia juga tidak menemukan apa yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia ada di tempat itu. Dan seiring berjalannya waktu, dia mencapai titik lelah untuk mencari siapa dirinya dan siapa jati dirinya dan dia yang sebenarnya dan mengapa dia berada di tempat itu. Dan pada akhirnya yang ia lakukan dalam keseharian hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan arah yang pasti. Namun suatu ketika datang seseorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Buktinya adalah secari kertas kecil yang diselipkan di bajunya yang berisi catatan tentang siapa dia dan misi apa yang dia bawa di hutan. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia yang hidup di dunia ini diibaratkan sebagai pengembara yang mencari yang hidup di hutan dunia. Dan seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, maka kita akan tersesat dalam kebingungan dan kegelapan. Jadi di sini contoh dari manusia yang hidup di dalam dunia tanpa adanya petunjuk, pasti kita akan bingung. Nah, di sini Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita, terutama Al-Quran, di mana Al-Quran adalah
suatu hukum yang kita pegang erat, suatu pedoman hidup yang kita pegang erat untuk memutuskan suatu perkara, untuk mencari semua perkara. Jadi jika manusia meninggalkan Al-Quran, maka bisa dipastikan kita akan hidup dalam kesengsaraan ataupun penderitaan. Nah, jadi di sini pentingnya kalian untuk memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam dan sebagai pedoman hidup kita. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Kalian udah pegang materinya kan ya? Sudah, Bu. Jadi di sini kita akan membahas tentang Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran ini, ada yang mau menjelaskan apa itu pengertian Al-Quran? Coba Baiti. Ada di nomor bagian 1. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Baik. Secara istilahnya? Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah kan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu ya, terima kasih juga Baiti. Jadi itu adalah pengertian dari Al-Quran tadi secara bahasa dan secara istilah, di mana secara bahasa berasal dari qira'a yang qira'u Qur'anan, yang artinya bacaan, sedangkan menurut istilah itu adalah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya mendapatkan ada dalil tentang Al-Quran sebagai hidayah atau sebagai petunjuk manusia. Ada di Quran surat Al-Isra ayat 9, yaitu inna hadzal qur'ana yahdil lati hiya aqramu wa yubashshiru mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 ini tadi dijelaskan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus dan sebagai kabar gembira kepada orang mukmin. Jadi itu adalah dalil mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terus selanjutnya kita membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di sini ada di dalil Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nisa ayat 105. Kalian bisa lihat di materinya Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nisa ayat 105 tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kedudukan Al-Quran, tadi kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana Al-Quran itu benar-benar merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Karena hal ini sesuai dengan firman Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nisa ayat 105. Selanjutnya ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, kandungan hukum dalam Al-Quran ini membahas tentang 3 perkara atau membahas tentang 3 unsur kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan ini adalah keyakinan yang terpancar kuat di dalam hati. Sedangkan yang kedua adalah syariah atau ibadah, di mana syariah atau ibadah, hukum yang ada di Al-Quran ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah, di mana hukum ibadah membahas tentang sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dalam artian hukum ibadah ini hubungan manusia dengan Sang Khalik.
atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hukum muamalah itu berkaitan dengan hablum minanas sama manusia, yaitu tentang jual beli, hukum pidana, hukum perdata, warisan, terus pernikahan, politik dan sebagainya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 kandungan hukum yang tadi apa aja? Akidah, keimanan, syariat, ibadah, dan akhlak pengerti. Jadi itu adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke hadis. Di mana hadis adalah perkataan atau ucapan. Dan menurut istilah, hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, serta ketentuan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian hadis ini adalah setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, kita membahas tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Di sini kedudukan hadis itu tingkatnya nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi yang pertama sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, selanjutnya adalah hadis, di mana dikemukakan di Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan Quran surat An-Nisa ayat 80. Nah, Quran surat Al-Hasyr ayat 7 ini yang berbunyi wa ma atakumur rasulu takhuzuhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jadi di sini merujuk kepada hadis, di mana hadis ini yang tadi adalah pengertiannya adalah segala setiap ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Selanjutnya fungsi hadis, di mana fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau masih bersifat umum, misalkan tentang sholat. Bagaimana tata cara tentang sholat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis ini fungsinya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalkan di Al-Quran tertulis sholatlah kamu, seperti di Al-Quran contohnya ada dalil yang mengatakan bahwa tunaikanlah zakat dan dirikanlah sholat. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu kan masih umum. Nah, di dalam hadis itu diperjelas di hadis riwayat Bukhari, yakni sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, maksudnya aku di sini adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Terus selanjutnya hadis itu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Dan kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Nah, jadi di sini memperkuat, jadi di Al-Quran diterangkan bahwa kalian berpuasa setelah kalian melihat bulan, maka kalian berpuasalah. Dan di hadis ditegaskan lagi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Jadi di sini ada penegasan. Jadi Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, dan di hadis pula itu diperintahkan juga untuk berpuasa. Makanya fungsi hadis selain memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, hadis juga memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalkan Quran surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Dan ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali
supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Nah, jadi di sini maksudnya menerangkan maksud dan tujuan ayat ini, artinya jika di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya maka akan dikenakan azab yang pedih. Dan di hadis itu lebih tertuju lagi kepada tidak diwajibkannya zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartanya. Jadi di sini menjelaskan tentang zakat mal, tentang harta-harta yang harus dizakati. Jadi di situ jelas bahwa fungsi hadis juga ini menerangkan lagi tujuan, ya lebih terperinci gitu. Dari pernyataan Al-Quran tadi diperincikan lagi tujuan dan maksudnya di hadis. Selanjutnya menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, maka boleh diambil dari hadis yang sesuai. Misalkan hukum seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati khalatiha, rawahu al-Bukhari. Jadi artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kan tidak dijelaskan tentang bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan dari istrinya. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis, yaitu dilarang seseorang mengumpulkan, yang artinya mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Jadi penetapan hukum baru di sini diambil dari hadis yang sesuai dengan sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang fungsi hadis, itu ada macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis ini, yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua ada hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau 2 orang perawi. Nah, di dalam hadis ahad itu sebenarnya dibagi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan ada hadis maudhu. Jadi ketiga hadis dari hadis hasan, dhaif, maudhu itu masuk ke hadis ahad. Nah, di dalam macam-macam hadis ini, hadis yang paling lemah itu adalah hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah. Karena hadis dhaif masih bisa dipakai, namun hanya sebagai motivasi atau kata-kata mahfuzat untuk motivasi atau untuk mahfuzat. Nah, sedangkan hadis hasan ini boleh digunakan. Sebenarnya hadis hasan ini sama dengan hadis sahih, namun hadis hasan ini hanya ada kelemahan di rawinya, yaitu tentang dobitnya atau tentang kecerdasannya. Jadi yang meriwayatkan kenapa dia hadis hasan ini karena perawinya itu masih kurang dobit daripada hadis sahih. Selanjutnya kita membahas tentang ijtihad, di mana ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Karena jika di Al-Quran tidak ada penjelasannya secara rinci, maka dijelaskan di hadis. Nah,
jika di hadis juga tidak ditemui sumber solusinya, kita bisa pakai ijtihad. Di mana ijtihad ini adalah bersungguh-sungguh atau upaya mengerahkan segala kemampuan atau tenaga. Dan secara istilah ini, ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Karena orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Jadi pengertian dari ijtihad secara istilah tadi adalah mencurahkan segenap tenaga untuk menetapkan suatu hukum. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat bagaimana kita bisa berijtihad. Yang pertama ada memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah. Yang ketiga ada memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang keempat adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi berijtihad ini bukan sembarangan orang. Jadi yang berijtihad ini adalah sekelompok orang yang memang ilmunya sudah mumpuni dan tadi memenuhi syarat, menguasai bahasa Arab, sejarah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kedudukan ijtihad. Nah, kedudukan ijtihad ini berada di tingkat ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Di sini dinyatakan dalam hadis riwayat Dorami dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu bisa kalian baca atau kalian lihat di materi. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad. Nah, bentuk-bentuk ijtihad ini adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Dan kias ini adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, khamr itu disamakan dengan alkohol, miras, terus tuak. Jadi kan di Al-Quran hanya disebutkan tentang khamr saja, tapi karena masyarakat kita tidak mengenal khamr, mengenalnya adalah yang tadi miras, tuak, wine. Nah, itu dianalogikan seperti khamr karena di situ dilihat dampak atau efek dari kita meminum itu, makanya disamakan dengan khamr karena khamr itu memabukkan, minuman jilbab. Yaitu kita ambil contoh rokok. Nah, di mana rokok ini kan hukumnya jadi mubah nih di Indonesia. Hukum secara umumnya kan jadi boleh, diperbolehkan. Nah, kenapa diperbolehkan? Karena rokok itu adalah perusahaan terbesar yang menghasilkan banyak pajak di negara kita. Jadi misalkan rokok itu diilegalkan di negara kita, yang ada negara kita akan menjadi bangkrut. Karena di rokok itu bea cukainya lebih besar dari bea cukai manapun. Sedangkan negara kita itu penghasilan atau pendapatannya itu kan dari bea cukai juga, terus ada juga pemasokan untuk bangkaunya. Nah, jadi di sini kenapa rokok itu dilegalkan di Indonesia itu karena itu tadi untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat Indonesia bersama. Karena jika perusahaan rokok ditarik dan diilegalkan, maka bisa jadi negara kita adalah negara yang bangkrut. Takutnya jadi terpecah belah. Terus selanjutnya ada pembagian hukum. Nah, yang pembagian hukum yang ada di dalam Al-Quran, yaitu hukum taklifi, yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Udah pada tahu ya hukum taklifi? Udah, Bu. Nah, baik. Jadi itulah kedudukan sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis, ijtihad. Jadi itu adalah kedudukan sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya Ibu ada games. Hadiahnya nggak, Bu? Games. Jadi pertama ada games individu dan yang kedua ada games untuk kelompok, untuk diskusinya. Nah, mau yang games kelompok atau games individu dulu? Kelompok. Oke. Sekarang apa berisik-berisik? Nah, Bu. Nah, jadi coba kalian mau pimpah atau perwakilan kelompok aja deh, Sweet. Berdua. Batu gunting kertas. Kali. 1, 2, 3. Batu gunting kertas.
kita duluan. Ada apa ya? Ada Oh, hadis. iya. Al-Quran. Al-Quran. Iya, Al-Quran. Kok yang saya yang milih duluan? Nah, jadi yang ini otomatis dapat Hadis. Kelompok selanjutnya. Ya. Boleh dibuka, Oke, Bu? boleh. Oke, nah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, jadi gimana hasil diskusinya? Apa udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi siapa kelompok yang sudah siap untuk menyimpulkan? Kelompok sebelah, Bu. Hadis, Bu. Kelompok duluan, Bu. Ya, Al-Quran atau hadis? Mau sulit lagi? Mau sulit lagi? Ya, Al-Quran, Bu. Sudah. Al-Quran. Ya, silahkan kepada perwakilan kelompok. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang adanya fenomena masyarakat yang kurang memahami Al-Quran? Nah, jadi menurut kelompok kami, masyarakat yang kurang memahami Al-Quran itu nantinya tuh menyebabkan timbulnya paham-paham baru. Nah, misalnya itu ada suatu kelompok yang mengatakan bahwa yasinan atau tahlil itu bid'ah itu. Memahami Al-Quran itu banyak timbul paham-paham baru atau keyakinan-keyakinan baru gitu yang menganggap bahwa yasinan atau tahlilan itu bid'ah, padahal bid'ah itu bukanlah suatu hukum. Hukum kita tadi hukum di dalam Al-Quran itu ada hukum taklif itu ada 5 dan bid'ah itu bukan termasuk hukum. Nah, selanjutnya kelompok selanjutnya tentang hadis. Bu. Ya. Jadi tadi kelompok hadis mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana menurut kalian tentang fenomena adanya hadis palsu. Apa penyebab timbulnya hadis palsu? Nah, jadi tadi kita sudah berdiskusi dan hasil jawabannya hadis palsu itu terjadi karena pertama itu faktor politik, Bu. Nah, jadi dahulu itu kaum Syiah yang mengagungkan Ali. Terus selanjutnya yaitu kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, contohnya ini terjadi terorisme dan radikalisme. Cukup, Bu, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Makasih untuk hasil diskusinya. Jadi benar tadi dalam hadis muncul fenomena di dalam masyarakat terorisme atau Radikalisme. dan itu juga terjadi kemarin ada yang dengar berita bom seorang siswi berumur 25 tahun yang menjadi teroris menembak polisi. Nah, selanjutnya kita sudahi hasil diskusi kita. Lanjutnya ke permainan individu. Challenge. Ini ada tantangan dan ini ada pertanyaan. Order. Tantangan question. Nah, selanjutnya Aku challenge, Bu. mau di Aku challenge, Challenge, Bu. Oke, silahkan diambil. Boleh dibuka nggak, Bu? Oh, nggak boleh. Boleh lah. Bersamaan nanti atau dibukanya nanti ya baik dibukanya dengan sabar. Nah, oke. Coba dimulai dari Mbak Iti dulu. Hah? Buka. Saya Bu. Ya. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan atau? Saya, Bu. Oke. Jatuh ya. Salaman, silahkan. Ayo salaman, silahkan. Di pertanyaannya, saya dapat pertanyaan disebut apakah orang yang melakukan ijtihad yaitu disebut mujtahid dan dijelaskan syarat-syarat berijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah.
Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum istinbat, hukum atau istinbat. Dan yang terakhir, memiliki keluhuran akhlak dan mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih selamat telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya siapa tadi? Nanti ya. Silakan. Jadi pertanyaan saja itu jelaskan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi hadis itu menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi misalnya ada suatu masalah yang di dalam Al-Quran itu hukumnya nggak dijelaskan, nah itu dia nggak bisa ngambil dari hadis. Dan ya udah. Terima kasih. Bu, Bu, bacakan hadis mengenai fungsinya sebagai menetapkan hukum baru dan identifikasi yang mana sanad, matan, dan rawinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seseorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seseorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sanad, matan, dan rawinya yaitu sanad itu bagian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Matan itu isinya yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, isinya tuh isinya yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Itu matannya, dan rawinya itu adalah rawahul Bukhari. Itu riwayat Bukhari. Ya, benar. Jadi tadi sanad itu yang an Abi Hurairah sampai ke kalau Rasulullah SAW. Matan itu adalah isi hadis dan rawi itu adalah yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya terakhir, ya, ayo silakan. Saya dapat challenge bacakan Quran Surah Nisa ayat 105 beserta terjemahan dan merupakan dalil tentang apa? Saya bacakan ya Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaban bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah wa la taqul lil khainina khatima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepada Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan dalam Quran Surah Nisa ayat 105 ini merupakan dalil tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke, Terima kasih. terima kasih. Jadi alhamdulillah pertanyaan pertanyaan dan tantangan dari materi kita Al-Quran hadis adalah pedoman hidupku itu sudah dijawab ataupun ditanggapi dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak dan selanjutnya kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah jangan pernah meninggalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis juga, karena hadis itu sebagai pelengkap dari Al-Quran. Jadi itu, dan jangan lupa Ibu akan ngasih PR untuk kalian minggu depan itu dikumpul. Ya, dapat oleh-oleh tuh. Iya, dapat oleh-oleh dong. Dikumpul mengenai, Umumnya harus minggu depan, Bu. ya minggu depan aja, mengenai pembuatan peta konsep aja tentang Al-Quran dan hadis.
Oh iya. Iya Bu, itu pakai karton Bu. Pakai Pakai karton buku. bisa, pakai HVS kayak gini juga nggak apa-apa. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.